Emmanuel dan Natalie belum tahu, tapi Selasa, 29 Mei 2012 akan menjadi hari terburuk dalam hidup mereka. Mereka orang tua dua gadis kecil, Luan 6 tahun dan Maylin 3 tahun. Malam itu mereka mengundang teman untuk makan malam santai di apartemen di arrondissement ke-6 Lyon yang akan mereka tempati beberapa minggu di antara dua pekerjaan. Menjelang akhir hari ini suasananya penuh kegembiraan dan nuansa liburan sudah terasa di penghujung bulan Mei. Setelah makanan siap, para tamu, ibu-ibu lain dan putri-putri mereka mulai berdatangan. Semua orang tertawa saat Emmanuel berkomentar, "Kenapa tidak ada pria lain di sini? Semua anak perempuan bermain di kamar. Orang dewasa meminta mereka makan, tapi anak-anak yang lebih besar menolak." Emmanuel dan Natalie menjaga Maylin, anak termuda mereka, supaya dia tenang makan. Mereka memberinya sosis kecil bulat sebagai makanan pembuka, lalu dia bawa sambil duduk di sofa. Emmanuel membuka sebotol minuman saat Maylin tiba-tiba datang dari belakang, memegang lehernya. Dia tak bisa bicara, menginjak dan menghentak kaki seperti anak kecil ngambek, tapi tak ada suara dari mulutnya. Emmanuel mengerti dia tersedak. Namun tiba-tiba Maylin ambruk tak sadarkan diri. Ayahnya menangkapnya tapi dia lemas. Dia teriak ke Natalie, "Panggil pemadam." Dia mengambil Maylin, menaruhnya di depan dan mencoba Heimlich pertama kali. Dia berteriak lebih keras pada Natalie yang terpaku. Panggil pemadam? Tidak, kamu bisa mengeluarkannya. Natalie menyadari situasi genting lalu menekan telepon. Sayangnya, hampir tidak ada sinyal di apartemen itu. Natalie memutuskan untuk turun ke halaman dalam agar bisa melakukan panggilan. Sementara Emmanuel berusaha dengan cepat mengeluarkan benda yang menyumbat trakea Maylin. Semua usahanya sia-sia. Natalie kembali ke apartemen, lalu menyampaikan pesan dari petugas pemadam kebakaran di telepon. Emmanuel tahu protokol yang harus diikuti. Berkat pelatihan pertolongan pertama yang pernah ia ikuti, ia sudah menganalisis parahnya kondisi Maylin. Natalie harus keluar lagi karena sambungan telepon terus terputus. Percobaan Heimlich kedua, tetap tidak berhasil. Percobaan ketiga, juga tidak berhasil. Emmanuel berteriak, panik. Dia mengalami henti jantung dan pernapasan, tidak tak sadar. Ia tahu pemadam kebakaran mendengarkan. Ia berusaha tapi tidak ada suara. Ia mendengar Natalie kembali. Mereka bilang tepuk punggungnya dengan tangan. Ia teringat prosedur untuk anak-anak. Ia memposisikan diri dan melakukan. Di antara belikat, ia fokus. Ia mencoba lagi, tetap gagal. Natalie tidak sadarkan diri dan tak bernapas. Ia berteriak lagi dan lagi. Katakan pada mereka dia sudah tidak bernapas. Ia berteriak memberi perintah. Di luar, Natalie bicara dengan petugas damkar yang tenang. Ia rasa petugas itu tak paham situasi dan seriusnya. Jadi ia ulang, seperti diminta Emmanuel. Dia sudah tidak bernapas, dia sudah tidak bernapas, dia sudah tidak bernapas. Ia ingin berteriak agar petugas itu mengerti, tapi petugas itu sudah mengerti. Tak ada lagi yang nyata, dekorasi, tamu, segalanya berjalan cepat. Pemadam kebakaran harus datang cepat membawa Maylin. Ia berpikir cepat. Apartemen ini jauh dari pintu masuk, mereka tidak akan sampai tepat waktu. Mulut Maylin memerah oleh darahnya sendiri. Ia menggendong Maylin dan menuruni tangga kayu, lalu keluar ke jalan. Namun keheningan besar. Keheningan ini mengapa begitu hening? Ia tidak mendengar sirene, tapi kenapa? Ia meletakkan Maylin hati-hati di trotoar depan gedung. Hati-hati kepala, mulut, darah, pijak jantung. Ia memijat, tidak ada hasil. Ia tidak mengharapkan apa-apa. Ia tidak punya hal lain yang bisa. Ia memijat putrinya bergantian dengan napas buatan. Dan memijat terus, tak ada lagi yang penting. Tak ada Igakim, tak ada lagi siapapun atau apapun. Kota itu sunyi seolah-olah ia pun sedang menunggu kedatangan bantuan dan sirene yang biasanya sangat nyaring. Tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan di pundaknya. "Pak, biar kami tangani." Tugas pemadam kebakaran. Emmanuel menyingkir. Pemadam kebakaran mengambil alih. Mereka tahu ia memijat dari jauh, tapi truk mereka terjebak di jalan satu arah, jadi mereka berlari. Emmanuel tidak mengerti atau mendengar apa yang mereka katakan. Ia hanya merasakan keheningan. Mereka bekerja keras di samping putrinya yang cantik, tergeletak di tanah. Ini terasa lama. Petugas pemadam berkata, "Kami membuatnya memuntahkan sosis." Ia langsung berpikir, muntah, masih hidup. Bantuan tambahan dari SMUR juga tiba. Pemadam kebakaran butuh peralatan, tenaga, dan keahlian lebih. Membasuh diri akan dibawa setelah stabil. Saya jeda sebentar untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda tertarik kisah keajaiban, ada 2 situs yang sangat saya rekomendasikan. Pertama, Mille Raisons de Croire yang mengumpulkan sumber untuk ratusan kasus mukjizat. Ini cukup mengesankan karena ada banyak lagi yang terjadi pada tahun 2000-an atau 2010-an. Silakan kunjungi situs mereka dan berlangganan newsletter. Saya juga menyarankan newsletter edition.fr yang menawarkan artikel berkualitas tentang iman Katolik seperti mukjizat, malaikat, setan, dan lainnya. Tautan ada di deskripsi. Emmanuel menaiki tangga ke apartemennya, tapi beberapa saksi mengundangnya memakai kamar mandi mereka yang lebih dekat. Mereka membilas tangan mereka yang berdarah. Mengapa ada darah ini? Darah Maylin, putri kecilnya. Warna merah, memudar dengan air. Begitu mudah menghapus jejak kecelakaan ini. Namun, apakah semuanya sudah berakhir? Ia menengadah membasuh wajahnya dan mulutnya dipenuhi darah. Darah di mana-mana. Waktu itu ia turun lagi. Tak ada yang bergerak. Mereka masih di sana. Tapi, kenapa mereka masih di sana? Mengapa mereka bolak-balik ke kendaraan penyelamat? Banyak suntikan. Kenapa tidak pergi? Dia sudah stabil. Belum cukup stabil untuk dipindahkan, dia semakin lemah.
dokter dari Semur. Itu cara lain bilang dia sedang sekarat, ibunya tidak percaya. Maylin, apakah dia akan meninggal? 2 detik, bisakah hidup berubah total? Tak mungkin, tidak mungkin. Dia tidak mungkin meninggal begini. Dia hanya tersedak, tidak mungkin sesulit itu. Polisi pengawal ada di sana. Dalam hati Emmanuel merasa ini bukan pertanda baik. Itu menegaskan darurat. Kasus kritis, keadaan gawat. Namun ia diam pada Natalie. Waktu terasa lama. Tiba-tiba petugas pemadam kebakaran berteriak, "Kita berangkat." Emmanuel naik kembali ke apartemen, ambil kunci mobil, naik tangga tergesa-gesa. Saat ia bersiap turun kembali, Luan, anak sulungnya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, memeluk. Ayo, ayah. Maylin mau menanyakan anak-anakku. "Simpan Luan, aku memberikannya." Ia berlari menemui Natalie. Polisi menyarankan ia tidak mengikuti mereka. Pak, kami bawanya. Temui kami di rumah sakit Pem Mer Eng Pham. Tidak, kami ikut Anda. Hati-hati berkendara pelan dan ikuti kami. Maylin dimasukkan mobil, bersiap. Pemadam kebakaran, Dr. Smur, pengendara motor iring-iringan bergerak. Seluruh kota terasa sunyi dan begitu gelap. Mereka benar-benar menggunakan sirin. Emmanuel merasa mereka tidak cukup cepat. Natalie berbicara padanya, tapi dia hanya terpaku pada kecepatan. Pada yang menurutnya lambatnya perlombaan melawan waktu demi hidup Maylin. Cepat, cepat, lebih cepat. Mereka tidak cukup cepat. Akhirnya mereka tiba. Mereka parkir di tempat terdekat dengan mobil penyelamat. Para pemadam kebakaran mengeluarkan tandu. Maylin terikat dengan sabuk, tak bergerak. Emmanuel dan Natalie berjalan di sampingnya saat tandu dibawa. Ragu menyentuhnya karena takut membuatnya lebih kesakitan. "Kalian boleh menciumnya," kata seorang pemadam kebakaran melihat mereka yang kebingungan. Natalie cepat berpikir jika mereka boleh menciumnya. Berarti Maylin sudah selamat. Ia membelai rambut Maylin dan menutupi wajahnya dengan ciuman. Ibu nih, sayang kamu Maylin, ini mama. Kami mencintaimu, Maylin. Jadilah kuat, berjuanglah. Kamu dengar kami? Berjuanglah. Berankar itu bergerak maju di bawah cahaya menyilaukan lorong IGD, lalu menghilang ke dalam sebuah ruangan dan mereka pun diam. Sendirian di lorong itu menghadap ke pintu. Dokter dari SAMU sudah mulai memberikan laporan pertamanya sambil menutup pintu. Glasgow 3, berulang henti jantung, napas, dan anoksia otak. Emmanuel dan Natalie belum tahu, tapi skala Glasgow untuk mengukur kedalaman koma berkisar dari 3 sampai 15, di mana 3 paling parah. Mereka diminta untuk menunggu di kursi. Di sana menunggu lama bagi mereka. Dia henti jantung lagi, kami stabilkan sebelum pindah. Seorang petugas medis lewat cepat memberitahu mereka lalu saling memandang bingung. Apa maksudnya henti jantung lagi? Tanya Natalie. Aku rasa mereka sulit menstabilkannya, Emmanuel. Tapi dia kan cuma tersedak. Kenapa dia henti jantung? Aku nggak tahu, Nat. Waktu menunggu berjalan, menit terasa seperti jam. Seorang dokter lewat dan cepat menjelaskan ada komplikasi lain. Maylin alami henti jantung dan emboli paru, kondisinya belum stabil, sulit mempertahankan hidupnya. Beberapa jam berlalu, Emmanuel dan Natalie mustahil tidur. Mereka terus menunggu di sana, cemas di lorong-lorong rumah sakit. Akhirnya dokter menemui mereka memberi kabar terbaru dan hasil analisis. Ini sulit, kami sudah berusaha. Maksudnya Anda sudah lakukan segalanya? Kami tak mengerti. Kami tidak yakin dia bisa melewati malam ini. Tidak yakin jantungnya bisa bertahan. Anda bisa menemuinya sekarang jika Anda mau. Dokter itu membimbing mereka dan membukakan pintu kaca, lalu dengan tenang meninggalkan mereka berdua bersama Maylin. Emmanuel dan Natalie terkejut, tak berdaya, tak bergerak. Mereka terpaku oleh kengerian melihat Maylin di atas ranjang itu. Dia terbaring di ranjangnya, diikat untuk mencegah kejang-kejang. Karena ia telah mengalami banyak kali henti jantung, otaknya mengalami penderitaan, dan kejang-kejangnya membuktikan kapasitas otaknya untuk menangani kejadian ini sudah mencapai batas. Ia diberikan atropin dan adrenalin. Detak jantungnya dinaikkan menjadi 205 kali per menit untuk menghidupkan kembali jantungnya. Karena emboli paru-parunya harus dikosongkan dari cairan di dalamnya. Tubuhnya yang bergetar adalah akibat tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan paru-parunya. Satu dinding penuh dipenuhi peralatan elektronik, pompa infus, sensor, layar pemantau, dan selang-selang yang keluar dari dinding mengarah ke Maylin. Semua itu masuk ke tubuhnya di bawah baju rumah sakit via lengan, hidung, dan kakinya. Dia terikat. Bagaimana dia bisa lebih terikat lagi? Tidak ada lagi ruang di tempat tidurnya untuk selang tambahan, dan semua kateter di kiri dan kanan yang telah merobek kulit lembut putri kecil mereka. Alat bantu pernapasan menutupi mulutnya, stiker-stiker lengket ditempelkan di kepalanya, dan suara-suara terdengar di mana-mana. Bunyi bip dengan nada berbeda bergema dari segala arah. Alat bantu pernapasan di kiri menimbulkan kebisingan luar biasa. Pompa mengeluarkan darah paru-paru, semuanya terlalu bising untuk putri mereka. Di bawah tekanan alat bantu pernapasan, tubuh kecilnya bergetar karena udara yang dipompa ke paru-parunya. Begitu keras, bagaimana dia bisa bertahan? Lalu, layar monitor itu menampilkan 210 detak per menit. Bagaimana jantung sekecil itu bisa menahan semua ini? Tak terbayangkan, kekerasan seperti ini membangunkan tubuh yang begitu rapuh. Dokter memperingatkan sebelum masuk, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tak tertahankan melihatnya seperti ini. Kesedihan menyelimuti Emmanuel dan Natalie, tapi air mata mereka sudah kering. Mereka tak punya lagi. Mereka banyak menangis berjam-jam. Mereka berdiri, tak mampu memahami bagaimana semua ini bisa terjadi hanya karena sepotong kecil sosis. Mereka berdiri di sisi ranjangnya. Natalie pertama kali berbicara padanya. Maylin, ini mama dan papa.
kamu dengar kami? Maylin, kami di sini. Kami sayang kamu, Maylin. Kami akan selalu di sini. Ya, Maylin, kamu harus berjuang. Kamu harus kuat. Pagi pun tiba. Dokter meminta mereka istirahat. Mereka butuh tenaga untuk yang akan datang. Saat itu, baik Emmanuel maupun Natalie belum paham benar seriusnya situasi ini. Mereka kira dia segera pulih. Bagi Natalie, kembalinya Maylin ke sekolah sebelum akhir tahun jelas. Setelah kembali ke rumah untuk beristirahat dan mandi, mereka kembali pada akhir pagi. Sementara itu, Maylin telah dipasangkan ke dalam koma buatan agar paru-parunya bisa pulih. Para dokter memberitahu proses ini bisa memakan waktu hingga 10 hari. Waktu terasa seperti selamanya, belum sadar ini permulaan. Andai saja itu hanya berlangsung 10 hari, mereka pasti sudah sangat bersyukur. Malam itu, mereka menjemput Luan, dijaga seorang ibu sepanjang malam. Luane masih terkejut, tapi orang tuanya berusaha menenangkannya, mengatakan Maylin hanya tidur dan akan kembali. Awal Juni 2012, keluarga kecil itu kini tinggal bertiga di apartemen yang terasa sangat sunyi. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi teguran orang tua agar kedua putri mereka tenang. Ya, mereka selalu begitu berisik saat bersama. Tak ada keinginan, tak ada makna dilakukan. Kami tidur tanpa nafsu makan, hanya tidur. Kenapa? Bagaimana tidur? Semua orang terus-menerus menangis. Setiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Hasilnya tidak baik, tapi harapan semuanya membaik tetap. Emmanuel dan Natalie ingin percaya, meski tak ada tanda dia akan bertahan hidup. Lalu setelah beberapa hari, Maylin akhirnya membuka matanya. Dia menangis. Tangisannya serak dalam penderitaan yang luar biasa. Dia tampak berusaha bicara, ingin mengucapkan sesuatu, ingin berteriak. Kami segera memanggil perawat untuk memberitahu bahwa Maylin sudah sadar. Perawat muda itu datang, mendekati tempat tidur Maylin dengan sikap acuh tak acuh yang membingungkan. Orang tuanya terdiam, menunggu dengan penuh harap akan adanya tanda-tanda kebangkitan yang menjanjikan. Perawat itu ambil lampu kecil mengayun di depan mata Maylin. Tidak, dia masih dalam koma. Tapi dia menangis. Perawat menjentikkan jarinya ke Maylin lalu berkata, Lihat, dia tak di sini. Itu hanya reaksi neurologis saja. namun jelas terlihat bahwa mata Maylin tampak berbeda. Orang tuanya menyadari rasa takut, pasrah, dan tak berdaya bahwa dia sudah tidak ada di sana. Tatapannya kosong, mereka tidak mengenalinya. Satu-satunya mereka lihat di matanya hanyalah hitam pekat, basah seperti kaca. Dulu mereka merasa bisa mengakses kedalaman jiwanya, kini tidak ada apa-apa, hanya kehampaan. Singkatnya, dia pergi tanpa benar-benar hadir. Rasa sakit yang dirasakan orang tuanya saat itu mungkin yang terkuat yang pernah mereka alami. Seperti diceritakan Emmanuel, sang ayah. Itu adalah rasa sakit yang menusuk ke lubuk hati. Sakit, terlalu lemah. Tak ada kata menggambarkan sakit ini. Belum pernah kami bayangkan. Hati Anda seperti dicabut dalam sakit, tak tertahankan hingga tak bisa bereaksi, berbicara, berteriak, atau bergerak. Sakit menguras tubuh Anda. Ia menusuk Anda ke bagian terdalam. Wilayah tak dikenal, hanya dipahami yang paling diuji. Setiap malam pulang jadi penderitaan. Harapan hancur berkeping, semua berakhir. Sebagian dari keluarga baru saja meninggal untuk selamanya. Hidup Emmanuel dan Natalie kini adalah penderitaan yang tiada henti. Para ahli berpendapat kehilangan seorang anak adalah duka terberat, melebihi kehilangan pasangan atau orang tua. Mereka berjalan di apartemen dalam sunyi sempurna. Keheningan itu adalah bentuk penyerahan diri dari kehidupan sepenuhnya. Tak ada usaha berarti, sama sekali tidak. Penderitaan besar hingga orang bertanya apa dilakukan Tuhan jika dia ada. Namun ini belum berakhir. Dan jika hari ini kisah kecil Mail Intra dikenal luas, itu bukan tanpa alasan. Suatu malam, Emmanuel bermimpi aneh. Ia mendapati dirinya sendirian di brasserie Paris. Semua meja terisi penuh. Suasananya hangat. Ia merasakan hiruk-pikuk pelayanan. Para pelanggan yang berbicara keras dan tertawa kelam gema dari tempat itu. Sendirian di mejanya, ia menikmati hidangannya. Namun ia merasakan kesan aneh seolah-olah ada yang menemaninya. Tiba-tiba, ia merasa tingkat kebisingan menurun. Suara-suara itu masih ada, tapi seolah-olah teredam. Meskipun ia melihat sekeliling, para pelanggan tetap makan, berbicara satu sama lain, tertawa, namun dalam kebisingan latar yang nyaris tak terdengar, lalu lampu-lampu perlahan meredup dan seluruh dekorasi menghilang. Semuanya menjadi gelap. Hanya tubuhnya yang tampak bercahaya, atau lebih tepatnya, wasam, hanya warna kulitnya yang tampak hadir di dalam kegelapan ini. Kemudian tiba-tiba, cahaya menjadi lebih terang di tengah kegelapan yang masih menyelimuti. Ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari nyala api. Api-api itu muncul di depannya, menakutkan dan memikat. Ternyata kedua tangannya terbakar api. Tangannya terbakar tapi tidak terasa sakit. Mereka hanya terbakar. Ia memandanginya penasaran dan takjub. Tenang. Tiba-tiba suara jernih, kuat, tanpa mengancam atau menakutkan, menyapanya, letakkan tanganmu di kepala putrimu. Suara itu muncul entah dari mana dan sekaligus dari segala arah. Kata-kata itu terdengar sangat jelas di telinganya. Nada suara itu tegas, menenangkan, sangat memikat. Tapi bagaimana mungkin api-api ini bisa menyembuhkan kepala Maylin rusak? Ia kembali mendengar suara itu. Jangan takut, percayalah padaku.
Letakkan tanganmu di kepala Maylin. Kata-kata ini sangat menusuk dan tidak ada keraguan. Seolah setiap kata memiliki kekuatan supranatural, kata-kata itu adalah kebenaran. Emmanuel berada dalam keadaan penuh kepercayaan, pasrah, dan damai mendalam. Suara terdengar lagi, dia akan diselamatkan. Sementara Emmanuel menatap api, kegelapan digantikan cahaya. Suara-suara dan percakapan kembali ke tingkat kebisingan semula. Sesaat kemudian, ia terbangun dan mendapati dirinya duduk di tempat tidurnya, di kamar apartemennya di Lyon, di samping Natalie yang akhirnya tertidur. Kurang tidur yang menggerogoti pasangan itu selama beberapa hari terakhir akhirnya membuat Natalie tumbang. Emmanuel tidak mengerti apa-apa. Belum pernah ia mengalami mimpi yang begitu kuat, begitu mengganggu, dan terasa begitu nyata. Suara itu telah meninggalkan jejak di lubuk hatinya yang paling dalam, sebuah perasaan percaya diri, dan lenyapnya segala keraguan. Ia tak keluar tanpa bekas. Belum tidur. Tanya Natalie padanya. Tidak. Aku akan melihat Maylin. Ia bangun dan pergi tengah malam untuk menemui putrinya kecil. Ia harus menemuinya, berbicara dengannya. Namun, di depan ranjang medis, ia ragu dan tak berani meletakkan tangannya di kepala putrinya. Seperti dibisikkan suara itu dalam mimpi anehnya. Bagaimana mungkin itu bisa menyembuhkan? Itu tidak mungkin. Ia berjaga di sampingnya semalaman dan baru pulang saat fajar. Hari-hari berlalu dan pemeriksaan untuk Maylin semakin banyak. USG, CT scan, elektroensefalogram, MRI tes somestetik, dan lain-lain. Akhirnya, para dokter menjelaskan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuknya. Ya, dia tidak menunjukkan potensi pemulihan. Ya, inti-inti sentral otaknya telah terkena, yang berarti koordinasi anggota tubuhnya terganggu. Nah, otaknya secara keseluruhan telah terdampak dan hasil elektroensefalogramnya juga tidak baik. Dan untuk menambah semuanya, dokter mengamati hilangnya gelombang N20 bilateral. Yang jelas merupakan kabar sangat buruk. Istilah medis ini pada dasarnya menjelaskan dia dalam koma neurovegetatif dan tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Otaknya rusak permanen, tak ada yang bisa dilakukan, dan dia berisiko meninggal dalam beberapa hari ke depan. Memang benar kedokteran tidak selalu pasti, tapi di kasus ini dokter sangat yakin dengan keputusan mereka. Mereka tegas, jadi diagnosisnya sangat tidak menguntungkan. Benar-benar tidak ada harapan lagi. Semuanya sudah berakhir. Emmanuel sangat kecewa. Ia merasa semua yang telah ia lakukan sia-sia. Begitu banyak usaha menyelamatkannya, manuver Heimlich, pijat jantung, membawanya turun dalam pelukan oleh tim SMUR dan pemadam kebakaran. Gambaran kembali terlintas di benaknya. Semua itu sia-sia? Saya paham meski dokter sudah berusaha maksimal, ada batasnya dan mereka tidak bisa lagi membantu Maylin secara medis. Hari itu adalah hari ke-10 setelah kecelakaan. Emmanuel dan Natalie dipanggil seluruh tim medis untuk membahas hal penting. Seorang dokter mulai berbicara. Undang-undang Leonetti memungkinkan kami dalam kondisi seperti ini dan melihat hasil klinis dan biologis untuk tidak lagi melakukan resusitasi jika terjadi infeksi. Karena itu, kami usulkan penghentian makanan. Ini butuh beberapa hari sebelum henti jantung, tapi dengan morfin tinggi, ia akan pergi lebih cepat. Saat ini, satu-satunya hal membuatnya tetap hidup. Emmanuel dan Natalie terpukul. Tapi Maylin mati karena kelaparan. Tidak, dia tidak akan lapar atau menderita. Kami akan mendampinginya dan memastikan dia tidak merasa apa-apa. Ya, dia bisa kelaparan. Orang tidak mati kelaparan jam, tapi hari. Dia akan melemah, berubah. Itu mengerikan, tidak mungkin. Lalu dokter kedua memeriksa lagi hasil analisis, detailnya, dan membahas hilangnya gelombang N20 secara bilateral. Emmanuel bertanya. Apa gelombang N20 itu? Gelombang ini lewat inti abu-abu sentral dan memungkinkan otak mengirimkan info ke seluruh tubuh, Chasisong. Jika gelombang ini hilang di satu sisi, pasien masih bisa bertahan hidup. Dia akan terdampak, tapi kelangsungan hidupnya masih mungkin. Di kasus Milen, gelombang itu hilang secara bilateral. Oke, ini bisa berubah? Ya, tapi perkembangannya hanya bisa menjadi lebih buruk. Kondisinya hanya memburuk, konteks inilah menilai perkembangannya. Gelombang N20 tidak pernah kembali, hanya memburuk. Jika dia tidak punya gelombang N20, apa artinya memburuk? Dia meninggal beberapa hari atau minggu. Jadi tidak ada keadaan darurat. Orang tua memutuskan menunggu. Kami menjelaskan bahwa meski mereka tidak menghentikan pemberian makan, Milin akan meninggal dalam beberapa minggu atau bulan karena otaknya tak mampu menahan semua penderitaan ini. Setidaknya, jika itu terjadi, itu bukan keputusan mereka. Mereka ingin membiarkan segalanya berjalan alami. Hari-hari pun berlalu. Emmanuel kerja ke Paris saat kerja karena tak ada pilihan lain. Natalie mengunjungi Maylin setiap hari. Mereka tahu bahwa saat kematiannya perlahan-lahan akan tiba. Natalie menceritakan bahwa tiap hari saat dia masuk kamar Maylin di rumah sakit, anak itu mulai menangis. Lalu tenang mendengar suara ibunya. Pasti dia masih di sini. Dia belum pergi, pikirnya. Namun dokter tetap mengatakan itu hanya refleks koma. Pasien koma bisa tertawa atau menangis, tapi itu hanya refleks otak yang tak terkendali.
Pada periode yang sama, Elizabeth Deskrak, ibu murid di sekolah Maylin dan adiknya, Luan, mengusulkan kepada sekolah kemungkinan untuk mengajak semua anak di sekolah itu berdoa bersama. Sebuah novena melalui perantaraan Maylin Jericho untuk kesembuhan Milin. Ibu ini kehilangan 2 anak dan sangat terguncang oleh apa yang terjadi pada Maylin. Novena di Katolik adalah doa 9 hari berturut-turut untuk memohon rahmat khusus lewat perantaraan orang kudus. Umat Katolik percaya mereka yang meninggal dalam persahabatan dengan Tuhan kini berada di surga bersamanya. Kita dapat meminta mereka memohon kepada Tuhan bersama kita demi rahmat khusus. Setelah tahu kecelakaan Maylen, Elizabeth segera mempercayakan Maylen kepada Maylin Jericho, wanita Lyon yang wafat 150 tahun lalu. Maylin Jericho adalah seorang wanita beriman yang hidup pada abad ke-19 dan berjasa dalam mendukung penyebaran iman Kristen agar umat Katolik mendaraskan rosario pada perawan Maria. Dengan persetujuan sekolah, novena Maylin Jericho bagi Milene mulai 15 Juni 2012. Emmanuel dan Natalie diberitahu, Emmanuel bukan orang religius, pernah masuk gereja, tapi ia bahkan bukan seorang Kristen. Bahkan belum dibaptis. Jadi mereka belum pernah melakukan novena. Tapi kenapa tidak? Segala cara patut dicoba demi memupuk harapan mereka menyelamatkan Maylin. Maka mereka berusaha mendaraskannya tiap malam. Banyak anggota keluarga mereka dari sekolah atau tempat lain juga mendoakannya setiap hari. Pada hari-hari itu, Maylin menerima sakramen orang sakit, doa khusus dari imam untuk memohon kekuatan Tuhan agar melewati penyakit atau cobaan. Saat Emmanuel pulang ke Lyon di akhir pekan, janji temu dengan dokter tetap berlangsung. Para dokter kembali menawarkan meninjau ulang rencana akhir hidupnya. Namun orang tuanya menolak untuk mengakhiri hidupnya sekarang. Karena Maylin masih bisa bertahan hidup beberapa bulan lagi dalam kondisi ini, sebab keadaannya relatif stabil. Diputuskan ia dipindahkan ke neuropediatri. Selama Juni, orang tuanya rutin menerima pesan dari orang-orang yang mereka kenal maupun tidak, yang menyampaikan bahwa mereka terus mendoakan Maylin dan kesembuhannya. Sejak itu, dari Asia, Amerika Latin, Tibet, bahkan Yerusalem, orang-orang mendoakan Maylin. Rantai doa ini menyebar dengan sangat cepat. Seringkali, bahkan jauh setelahnya, orang tuanya masih mempertanyakan hal ini. Mengapa begitu banyak orang memikirkan dan mendoakan Maylin? Ada begitu banyak anak yang membutuhkan, yang setiap hari meninggal karena kekurangan gizi, kekerasan, menjadi korban kekejaman terburuk. Lalu, mengapa begitu banyak pesan cinta? Ada juga seorang pemadam kebakaran, Alexandre Lefeusan, yang saat kejadian sangat tersentuh oleh Maylin. Ia membawa boneka kesayangan ke rumah sakit untuk Maylin, meninggalkan surat untuk orang tuanya, dan novena pun berakhir pada bulan Juni. Namun tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kebangkitan atau mukjizat instan seperti yang diminta. Ribuan orang telah mendoakan, tapi tetap sulit mempertahankan harapan. Saat dokter sering bilang Maylin bisa meninggal kapan saja, Juni, Luan akhirnya bisa menjenguk adiknya. Foto kedua gadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang 2 saudara perempuan dalam cobaan tragis. Lalu pada 2 Juli, tiba hari besar pindah rumah sakit. Ini tak sembuh. Maylin tentu saja, tetapi dia mungkin akan berakhir di departemen yang lebih pendiam. Jadi dia dipindahkan dengan ambulans ke rumah sakit Lanval di Nice, tempat keluarga Tran harus menetap karena pekerjaan. Emmanuel, Natalie, dan Luan kembali ke apartemen di Lyon, yang telah menjadi saksi masa-masa terburuk. Di sana, jejak darah di trotoar masih terlihat meski sudah dibersihkan pemilik rumah sehari setelah kecelakaan. Kemudian mereka berangkat ke Nice untuk menemui Maylin. Seluruh keluarga kecil bertemu para perawat dan Maylin terbaring diam di brankar. Persis seperti saat mereka meninggalkannya sehari sebelumnya di Lyon, Waranjom. Namun mereka merasakan sesuatu di mata Maylin. Sulit dijelaskan, dia benar-benar berbeda. Mereka melihat lebih dekat. Ya, mereka yakin akan hal itu. Matanya, pupilnya bersinar dan memancarkan tanda-tanda kehidupan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun tidak diragukan lagi, Maylin telah kembali. Dia benar-benar di sini bersama kita, kata Natalie. Emmanuel bersaksi, ia berkata pada dirinya, ini tak terbayangkan. Ini sebuah keajaiban. Rasanya seperti seseorang telah menekan saklar kehidupan. Saklar surgawi yang tak bisa diakses siapapun. Sederhana sekali, tapi bagaimana bisa begitu? Saya bertanya pada perawat dan petugas medis. Apa yang terjadi saat transportasi? Ada sesuatu? Para perawat tidak melihat hal khusus. Mereka menjelaskan sistem pemberian makan tidak berfungsi. Selain itu, tidak ada istimewa. Dia tak sempat merasa lapar atau dehidrasi. Namun orang tuanya sama sekali tidak ragu. Maylin tampak sangat berbeda. Dia tetap koma dan tidak menunjukkan ekspresi khusus, tetapi tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Mereka yakin akan hal itu, ya. Janji medis untuk kedatangan Maylin di layanan rumah sakit diatur. Dr. R dan tim medis menerima orang tua Maylin di ruang kantor. Dokter memulai. Berkas medis putri Anda tidak sesuai dengan kondisi klinis Milene. Anak kecil yang dijelaskan lewat telepon tidak sesuai dengan saya amati. Kesunyian. Orang tuanya terkejut, tetapi mereka tidak begitu mengerti apa maksudnya. Dalam hati, mereka penuh pertanyaan. Bagaimana setelah banyak pemeriksaan mereka bisa salah? Apakah dokter mengirim Maylin dengan berkas medis yang salah? Dan bagaimana dengan rencana akhir hayat itu? Mereka bertanya pada dokter yang menjawab,
Tidak, Mal. Maylin tidak akan meninggal di ruang perawatan saya. Saya juga tidak bilang akan membaik. Dia akan mengalami disabilitas berat, tidak sadar, dan tak berkomunikasi. Dia tak akan bisa melakukan apa-apa sendirian. Hal terbaik yang bisa dilakukan hanya menggerakkan matanya, mungkin makan makanan. Berjalan saya tidak tahu, mungkin hanya beberapa meter. Lalu dokter melanjutkan. Saya ingin kalian sadar hal ini karena ini jadi beban berat untuk ditanggung. Pilihan yang mengubah hidup kalian secara permanen. Beban melelahkan untuk orang yang mendampingi. Itu terdengar mengerikan, tapi bagi Emmanuel dan Natalie, ini kemenangan sejati. Karena putri mereka yang akan tetap mengalami disabilitas berat setidaknya tidak akan meninggal. Namun jelas para orang tua itu belum selesai dengan kejutan mereka. Semakin bulan Juli berlalu, semakin orang tua Maylin merasa melihat kondisi putrinya mengalami perkembangan. Setelah beberapa hari, dia mulai lagi mengisap jempolnya. Sekitar tanggal 20 Juli, saat dia digelitik, dia tertawa terbahak-bahak. Emmanuel dan Natalie tidak percaya, mereka sangat terharu. Setiap hari yang berlalu, Maylin tampak semakin dipenuhi kehidupan. Akhir Juli, mereka sadar dia mulai merasakan kehadiran mereka, hingga menangis saat mereka pergi. Dan dia tampak ingin mulai kembali mengucapkannya. Papa, Nocep, atau Mama, meski dia belum bisa. Tim medis bilang pada mereka tidak mungkin dia keluar dari kondisi vegetatif saat mereka mendapatkannya. Dan itu hanya refleks neurologis. Tapi, sebagai orang tua, Emmanuel dan Natalie merasa ini lebih dari itu. Dr. R juga akhirnya mulai merasa penasaran dengan kondisi Maylin. Ia kemudian memanggil Dr. F dari klinik Kadran Solares di Vans, spesialis rehabilitasi, untuk melakukan tes fisik berupa fleksi dan gerakan pada Maylin. Saat melakukan manuvernya, ia berbalik ke rekannya dan berbisik sangat pelan. Ini aneh, katanya pelan hingga rekannya tak mengerti. Ia ulangi, ini aneh. Kali ini Emmanuel dengar memotong. Apa yang aneh? Dokter itu agak canggung menjawabnya. Banyak gejala sisa, dia tak bisa. Tak bisa apa? Kami tidak melihat apa-apa. Bereaksi terhadap tes ini. Beberapa hari kemudian, untuk pertama kalinya Maylin berkata, Mama, di depan saksi. Kali ini, tim medis benar-benar mendengarnya. Mata Emmanuel dan Natalie dipenuhi air mata. Dia benar-benar ada di sini, dan sekarang para dokter tahu tidak ada lagi keraguan. Hari-hari berlalu, perawat mencoba memberi air gel kepada Maylin yang berhasil ia telan. Itu juga pertanda yang sangat baik. Tanda. Namun, MRI baru dengan cepat mendinginkan semua harapan kedua orang tua. Memang Dr. R ingin kembali mengamati kondisi otak Maylin, dan di situ ia menegaskan bahwa otak tetap terdampak secara menyeluruh dan tidak dapat dipulihkan. Otaknya telah menyusut dan inti abu-abu sentral juga sepenuhnya terdampak. Singkatnya, meskipun dunia medis tidak selalu merupakan ilmu pasti, sekali lagi, satu-satunya hal yang benar-benar diyakini para dokter adalah bahwa tidak akan pernah ada pemulihan bagi Maylin. Dia dipindahkan lagi pada Agustus 2012 ke panti asuhan Laurier Rose di Bandol. Di sana seorang dokter menguji reaksi Maylin pada telapak kakinya lalu memeriksa kakinya. Ia menyatakan dia merespons baik rangsangan saya dan memiliki tonus otot mengejutkan untuk pasien kecelakaan seperti itu dan akibatnya. Mengejutkan. Maksudnya, kakinya bereaksi saja. Saya juga tidak bisa memberi harapan lain, tetapi Maylin merasakan rangsangan kami berikan padanya. Ini masih tak terpikirkan pada Juli, apalagi Juni. Namun, setiap hari yang berlalu, Maylin tampak semakin pulih. Tak lama kemudian, dia mulai bicara. 2 bulan, orang tuanya berdoa lebih sungguh-sungguh dari sebelumnya. Mereka merasa semakin banyak mereka berdoa, semakin Maylin pulih. Jadi mereka terus bertahan dan terus memohon. Natalie terus mengulangi, Aku ingin mendapatkan kembali hidupku yang dulu. Aku tidak mau Maylin kembali hanya sebagian, tapi sepenuhnya. Manuel melihat sudut pandang. Bisa dia lakukan. Sudah luar biasa. Bagi Natalie, itu belum cukup. Dia ingin semuanya. Pada September, kemajuan sangat pesat hingga Maylin mulai berjalan lagi. Dia tak lagi seperti boneka tak berdaya seperti beberapa minggu lalu, melainkan seperti anak kecil yang hanya kurang sedikit kekuatan otot. Namun, sebagian besar waktu dia masih di kursi roda. Oktober, kemajuan makin cepat. Maylin mulai berbicara lagi, berkomunikasi, dan melakukan tugas harian. 5 November, janji temu dengan Dr. F, I, dan R. Memantau kondisi kesehatan Maylin di Nice. Keluarga tiba di klinik, dia membuka pintu. Selamat pagi, ibu, bapak, dan... Maylin, ya Tuhan, tapi dia bisa berdiri, seru sang dokter. Kemudian ia menjelaskan. Maylin berubah, mengesankan. Dia berjalan walau belum sempurna, seharusnya tidak bisa. Dia mengerti kita dan berusaha berbicara. Pada November, Maylin mulai rehabilitasi. Dr. F juga menyarankan ke Dr. R untuk menemuinya lagi karena ia belum pernah melihat ini. Keluarga Tran akhirnya dapat janji temu dengan Dr. R pada 21 Desember tahun 2012. Di ruang tunggu, Maylin melihat ikan-ikan akuarium. Dr. R datang. Itu Maylin, ya itu dia, Emmanuel menjawab. Ia sangat terkejut melihat Maylin berdiri memperhatikan ikan-ikan akuarium ruang prakteknya. Padahal katanya dia hanya bisa menggerakkan matanya dan tidak sadar lingkungannya. Ini sangat jauh dari diagnosis awal. Dr. R sudah diberitahu oleh rekannya, namun tetap saja ia menjelaskan.
Saya tidak membayangkan akan melihatnya seperti ini, bisa berdiri sendiri. Setiap tahun kami menerima anak-anak tenggelam yang mengalami anoksia seperti Mylene. Sangat jarang ada yang selamat dan berhasil mengalami disabilitas berat. Beban tak tertanggungkan bagi orang tua. Kami jarang salah, kalaupun salah penilaian kami tidak jauh meleset. Mylene, ini mengesankan. Setelah konsultasi ini, ia menuliskan pada berkas medis dengan huruf besar pemulihan, luar biasa. Namun demikian, ia menambahkan bahwa pemulihan itu tidak akan pernah sepenuhnya sempurna. Ia masih sangat ingat apa yang ia lihat di MRI, itu adalah kerusakan permanen pada otak yang pasti akan meninggalkan bekas. Menurut dokter, dia tidak akan pernah bisa berjalan sepenuhnya lagi dan akan selalu membutuhkan kursi roda. Andai saja dia tahu bahwa ini baru permulaan, ya. Bulan-bulan akan terus berlalu dan kemajuan yang menurut semua dokter mustahil tidak akan melambat. Kami sampai di bulan April tahun 2013. Mylene kembali janji temu dengan Dr. R. Dengan takjub, ia berkata, Mylene berkembang pesat. ini mengesankan. Saat orang tuanya bertanya caranya, ia beri perumpamaan ini. Bayangkan mengemudi di jalan tol, Anda berkendara tenang lalu kehabisan bensin. Anda menepi ke mesin Anda mati. Anda mematikan mesin, menunggu sebentar lalu memutar kunci untuk menyalakan mesin. Tiba-tiba mesin Anda menyala dan Anda bisa mengemudi tanpa bensin. Apakah itu mungkin? Tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, itulah Mylene. Beberapa hari kemudian, 14 April 2013, keluarga bertemu kepala dokter rumah sakit. Para wanita, ibu dan anak-anak dari Bron yang merawat Mylene sejak awal. Wah, ia sudah mendengar perkembangan kondisi Mylene dan ingin melihat keajaiban itu sendiri. Di kantor ia pun menjelaskan. Jadi inilah Mylene mengagumkan. Saya masih berkomunikasi dengan Dr. R, rekan saya dari Enval, untuk mencoba memahami kasus Mylene. Ada banyak hal menakjubkan pada Mylene. Kami tidak mengerti bagaimana ini terjadi. Saya ikut pemeriksaan, hasilnya dikirim tanpa analisis, dan kami membandingkan kesimpulan apakah ada yang menemukan sesuatu. Tapi kami sepakat mengenai hasilnya. Sungguh, saya ingin Anda tahu tidak ada sama sekali yang mengindikasikan pemulihan seperti ini. Kami telah menganalisis hasil pemeriksaan berkali-kali. Kami tidak mengambil keputusan serius kecuali jika kami benar-benar yakin. Namun dari semua hasil itu tak ada kemungkinan lain. Untuk Mylene, itu kepastian. Lalu kami sampai di akhir tahun 2013. Dan Mylene hampir sepenuhnya kembali seperti anak normal. Dia bersama ayah dan Alexandre, pemadam kebakaran, ikut lomba lari. Pada 9 Oktober 2013, Dr. R terus memantau berkas Mylene, meminta agar Mylene menjalani serangkaian pemeriksaan baru dengan spesialis eksternal lain untuk mungkin menemukan penjelasan atas pemulihannya, yang hingga saat ini masih belum dapat dijelaskan. Dokter hanya memiliki berkas medis Mylene yang berisi hasil MRI. Ibunya yang menemaninya ke janji temu tersebut. Setelah menunggu di ruang tunggu, dokter pun datang. Silakan masuk. Anda tidak membawa kursi rodanya? Kursi rodanya? Natalie bertanya-tanya apa yang dimaksud dokter ini. Tapi dia bisa berjalan. Maaf, saya harus menanyakan hal ini. Ya, memang begitu. Itu tidak mungkin dari hasil pemeriksaan ini. Tapi bisa. Bisakah Anda membantunya naik ke meja? Dokter tetap bingung. Ia memperhatikan Natalie membantu Mylene naik ke meja. Ya, tentu saja. Ayo Min, naik ke meja. Kalian jalan kaki? Ya, benar. Dokter itu sangat terkejut. Berdasarkan laporan medis yang ia baca dari rekan-rekannya, ia tidak menyangka akan melihat Mylene seperti ini. Kejadian ini membuat dokter itu ragu dan bingung. Dia tidak ada di sini lagi. Dia seharusnya tidak bisa berjalan, sambung sang dokter. Sambil menunggu, ia memasang elektroda di kulit Mylene untuk menstimulasi area otak dengan impuls listrik. Ia mengamati hasil baru dan menyatakan, Ini tidak mungkin. "Apa yang tidak mungkin?" tanya Natalie. Gelombang N20 melewati bilateral 100%. Tidak mungkin terjadi. Lalu dia di sana Glasgow 3. Seiring berlalunya bulan dan tahun, Mylene makin membaik. Elizabeth Deskrak, ibu salah satu murid yang meminta seluruh sekolah berdoa demi kesembuhan Mylene, meminta orang tua Mylene laporan medis untuk dianalisis dokter lain. Namun, tak satu pun dokter yang meneliti kasus ini dapat menemukan penjelasan. MRI dijadwalkan sebelum musim panas 2015. Keluarga Tran akrab dengan MRI, Mylene menjalani satu malam kecelakaan, satu lagi setelah 3 dan 10 hari, lalu di Lanval Nice. Semakin hari berlalu sejak tanggal kecelakaan, hasilnya justru semakin buruk. Diagnosisnya berubah dari trauma jelas menjadi otak mengalami nekrosis, lalu menjadi seperti renda yang menyebar di seluruh otak dan inti abu-abu sentral. Semua ini memperkuat diagnosis mengerikan, yaitu koma dalam, tanpa aktivitas otak maupun peluang pulih. Singkatnya, kondisi yang tidak dapat dipulihkan, paling buruk berujung pada kematian dalam beberapa hari, paling baik menjadi kondisi vegetatif seumur hidup. Kemungkinan kesalahan diagnosis awal benar-benar dikesampingkan karena diagnosis ini, yang selalu sama dan mudah diidentifikasi, telah dikonfirmasi berkali-kali oleh dokter dari rumah sakit berbeda, wanita, ibu, dan anak Lyon, serta Fondation Lanval di Nice. 3 MRI awal, 1 malam kecelakaan, 1 setelah 3 hari, 1 setelah 10 hari, masih ada. Dan ketika dokter baru memeriksanya, mereka bisa mengonfirmasi, memang diagnosisnya adalah koma, Glasgow 3, tingkat yang paling dalam.
dengan kerusakan otak tidak dapat dipulihkan menyebabkan kematian atau kondisi vegetatif. Dokter melakukan MRI pada Mylene lalu membandingkan gambar dengan tahun 2012. Ia menampilkan satu gambar lalu membalik urutannya. Tapi aku tidak gila kan? Aku yang melakukan MRI pertama, ia menoleh ke asistennya. Namaku tertera di situ. Asistennya tampak tidak mengerti. Wow, tidak lebih baik darinya. Natalie duduk tegak agar bisa mendengarkan. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Aku belum melihat yang seperti ini. Tidak, aku belum pernah melihat seperti ini. Melihat apa? Aku belum pernah melihat pemulihan seperti ini. Saya lakukan MRI terakhir. Ini pertama kali aku lihat pemulihan. Otak yang sebelumnya kehilangan volume secara merata, kini hampir sepenuhnya kembali ke ukuran semula. Lihat jarak antara tengkorak dan otak benar-benar normal, secara sederhana. Dan di gambar yang ini, Anda lihat perbedaannya? Otaknya seperti rendah, kini beregenerasi. Saya belum pernah melihat ini di karier saya. Ya, saya juga tidak muda. Mengagumkan. Asistennya tetap di sisinya dan ia tertegun setelah melihat gambar yang diberikan dokter kepadanya usai menganalisis. Ia menambahkan sambil memandang Natalie bahwa ini adalah keajaiban. Bagi yang ingin tahu lebih banyak, seluruh penyelidikan saya didasarkan pada buku Diselamatkan oleh Sebuah Keajaiban yang ditulis ayah Mylene. Ia pun akhirnya bertobat setelah keajaiban itu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bacalah bukunya untuk mengetahui lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak detail. Saya mengandalkan bukunya untuk menceritakan kisah ini kepada Anda, namun masih banyak hal lain di dalamnya, jadi saya sangat merekomendasikannya. Setelah mendengarkan dokter dan membaca laporan medis, Gereja Katolik mengakui kasus ini benar-benar mukjizat dan akan melakukan beatifikasi. Mylene Jericho, 22 Mei 2022, di hadapan Mylene yang sehat dan keluarganya. Beatifikasi adalah semacam pengakuan. Secara anumerta, langkah pertama untuk dinyatakan sebagai santo Katolik dan menegaskan bahwa orang yang telah meninggal, dalam hal ini Mylene Jericho, benar-benar sahabat Tuhan. Dia telah menjadi perantara mukjizat kesembuhan Mylene. Itulah teman-teman, ini mukjizat ke-19 dari seri kami tentang 100 kasus mukjizat. Tonton 18 mukjizat lain yang sudah tayang di kanal saya tanpa menunggu. Beberapa benar-benar luar biasa. Jangan ragu berlangganan jika belum. Mungkin ada yang bertanya, seperti Emmanuel dan Natalie, mengapa Tuhan menyembuhkan Mylene dan kadang tidak menyembuhkan orang lain yang juga didoakan? Sebenarnya saya tidak punya waktu membahasnya di sini. Tapi bagi yang tertarik, saya sudah membuat pelatihan panduan lengkap kehidupan rohani dalam 7 modul di platform terpisah. Dan pada modul 2 ada kursus hampir 50 menit tentang makna penderitaan dan 7 alasan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan, yang juga menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Saya sarankan Anda mengikuti pelatihan ini. Tautannya ada di deskripsi dan komentar yang disematkan bagi yang berminat, atau Anda juga bisa klik di sini. Saya Eniski, sampai jumpa.